Ukraina berhasil membalikkan keadaan dengan menyerang titik paling menyakitkan Rusia, bukan melawan tank satu persatu. Aduh, tepat di kilang minyaknya. Pemerintah Rusia mengumumkan pada hari Rabu bahwa larangan sementara ekspor bensin kini akan berlangsung hingga 31 Oktober. Rusia mengalami kekurangan bensin di beberapa wilayah. Drone kamikaze Ukraina serang jantung negara minyak Putin. Memasuki tahun kelima perang, Ukraina makin fokus pada strategi baru. Serangan presisi pada depot bahan bakar, kilang, dan pusat energi. Hasilnya, kerugian miliaran bagi Kremlin dan perlahan-lahan melemahkan mesin perang Putin. Ini bukan hanya pertempuran senjata, tapi juga perang ekonomi. Dan dengan ekonomi Rusia yang goyah di bawah tekanan, Zelensky mungkin akhirnya telah menemukan titik tekanan yang memaksa Putin ke meja perundingan. Energi sangat penting, bukan hanya bagi Moskow, tapi juga untuk menjalankan seluruh sistem. Minyak dan gas menyumbang 30-50% anggaran pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Itulah uang yang digunakan Rusia untuk menjalankan perang, membayar tentaranya, meluncurkan kampanye propaganda, dan menutupi subsidi yang membuat rakyat biasa tetap diam dan tercukupi kebutuhannya. Namun pada tahun 2025 fondasi itu mulai retak. Pendapatan minyak dan gas turun 19% dalam 7 bulan dari 552 triliun rubel atau 69 miliar dolar. Ketika uang mulai mengering, militer melambat, layanan publik menyusut, dan ilusi stabilitas domestik mulai goyah. Ini bukan hanya kemunduran kecil, ini masalah besar. Kenapa? Pengaruh global Rusia tak hanya soal tank atau perjanjian, tapi juga didasarkan pada pipa-pipa. Ketika Ukraina melawan pada tahun 2006 dan 2009, Moskwa merespons dengan memutus pasokan gas, membuat rumah-rumah terjerumus dalam keheningan yang membeku. Itu hukuman, bukan negosiasi. Bahkan negara-negara seperti Jerman, Hungaria, dan Slowakia pun kadang-kadang terjebak dalam jaring itu, terpaksa harus patuh. Mereka sadar hanya dengan memutar katup, harga bisa melonjak atau pasokan langsung hilang. Kini, Ukraina justru menyerang seluruh infrastruktur energi itu. Alat yang dulu Rusia pakai untuk mengintimidasi kini dibongkar satu persatu. Ini bukan sekadar balas dendam, tapi strategi. Ukraina menargetkan aset yang memberi Rusia pengaruh, membuka kelemahan utama kekaisaran yang dibangun atas dominasi bahan bakar fosil. Yang dulu jadi kekuatan kini malah jadi kerentanan besar. Semakin lama tekanan berlangsung, semakin sulit Rusia menunjukkan kekuatannya di dalam dan luar negeri. Bagaimana Ukraina bisa melakukan ini? Kamu lihat, sistem energi Ukraina terus diserang sejak invasi Rusia 2022 dengan serangan makin intensif sejak musim semi 2024. Akhir 2023 sekitar setengah kapasitas pembangkit listrik Ukraina diduduki, hancur atau rusak, serta gardu induk juga banyak yang rusak. Perebutan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia telah memangkas 6 gigawatt dari jaringan listrik antara Maret-Mei 2024. Sebanyak 9 gigawatt hilang, terutama dari pembangkit listrik termal, hidro, unit surya kecil, dan gardu induk penting. Awal musim panas, Ukraina hanya beroperasi dengan sepertiga kapasitas praperang. Karena hal ini, seluruh kota terjerumus ke dalam kegelapan dan keluarga-keluarga harus bertahan melewati malam-malam yang membeku tanpa pemanas atau cahaya. Namun, seiring perang berlanjut, Ukraina beradaptasi. Ukraina tak sekadar membangun kembali, tapi juga mengubah strategi dengan menyerang sektor energi Rusia. Ukraina memilih presisi, bukan mengejar tank atau menandingi kekuatan senjata Rusia. Mereka mulai menargetkan kilang minyak, depo bahan bakar, dan terminal ekspor. Tempat-tempat ini bukan hanya lokasi industri, tapi juga jalur utama untuk mesin perang Rusia yang berhasil diputus Ukraina. Pada 2025 Kiev mengubah taktik ini menjadi kampanye besar. Laporan menyebutkan sekitar 17% kapasitas kilang Rusia atau 11 juta barel per hari telah berhenti beroperasi.
Itu bukan hanya kerusakan simbolis, tapi luka strategis. Agustus tahun ini jadi titik balik. Kilang Krasnodar di Rusia Selatan terbakar hebat setelah serangan drone yang terkoordinasi, yang menyebabkan operasi langsung dihentikan. Beberapa hari kemudian, kilang Saizaron di Samara diserang dan apinya terlihat dari jauh. Pabrik Kubashev yang juga berada di Samara mengalami kerusakan serupa dengan kerugian ratusan juta dalam satu malam saja. Dan ini bukan pabrik kecil, itu adalah fasilitas inti. Kilang Ryazan saja menangani hampir 5% dari total produksi Rusia. Saat kilang lumpuh, rantai pasokan terganggu, pengalihan bahan bakar terhenti, dan kepanikan meluas. Lebih parahnya, serangan itu melewati perbatasan Rusia. Ukraina menyerang lebih dalam. Saya berbicara tentang wilayah seperti Volgorod, Nizhny Novgorod, dan Novoshakhtinsk. Kota-kota yang dulunya dianggap aman tiba-tiba menjadi rentan. Ukraina telah melakukan lebih dari 60 serangan ke lebih dari 2 lusin kilang selama perang ini. Serangan terarah yang makin canggih ini membuat wilayah luas Rusia yang dulu jadi aset strategis kini berubah jadi beban. Dengan drone dan rudal canggih, Ukraina mengubah perang konvensional menjadi perang pengurasan ekonomi. Setiap kilang dan terminal yang terganggu membuat Rusia rugi. Kemampuan Rusia mendanai perang, memasok bahan bakar industri, dan menjaga pengaruh luar negeri. Ukraina telah menunjukkan bahwa mereka tidak perlu menandingi skala Rusia. Mereka hanya perlu menyerang di titik yang paling menyakitkan. Dan itulah yang sedang mereka lakukan. Akibatnya, sektor energi Rusia mendapat tekanan berat. Kilang minyak yang rusak akibat serangan drone sulit diperbaiki. Fasilitas ini memproses jutaan ton minyak tiap tahun, dan saat berhenti, kerugian segera menumpuk. Situasinya makin buruk karena kebakaran minyak dan gas butuh hari untuk dikendalikan, dan perbaikannya bisa berbulan-bulan. Saat kilang tutup, Rusia harus ekspor lebih banyak minyak mentah daripada produk olahan, seperti bensin atau bahan bakar jet. Perubahan ini memangkas keuntungan, karena minyak mentah dijual lebih murah dan margin menurun. Itu seperti menjual gandum mentah daripada tepung. Dan pada akhirnya nilainya lebih rendah dan keuntungannya juga berkurang. Pemogokan-pemogokan ini tidak hanya meninggalkan luka ekonomi, tapi juga menyebabkan kerusakan nyata pada lingkungan. Ketika drone menyerang kilang, kebakaran besar terjadi, mengeluarkan asap hitam tebal ke udara selama berhari-hari. Di tempat-tempat seperti Samada dan Krasnodar, penduduk setempat melaporkan mengalami masalah pernapasan akibat asap beracun tersebut. Polutan seperti sulfur dioksida dan partikel debu menyebar ke kota dan lahan pertanian sekitar. Sungai dan tanah tercemar akibat kebocoran minyak dan bahan kimia membuat masyarakat sulit pulih meski api padam. Laporan Agustus mencatat beberapa serangan menyebabkan tumpahan minyak kecil yang memengaruhi satwa liar dan sumber air, serta menambah biaya pembersihan jutaan. Ini bukan masalah kecil, ini terkait langsung dengan tekanan pada Rusia. Membersihkan kekacauan lingkungan, mengalihkan sumber daya dari upaya perang, seperti mempekerjakan spesialis atau membeli peralatan penahan kerusakan. Bagi warga Rusia di sekitarnya, ini jadi pengingat harian dampak perang yang mengurangi dukungan lebih dari sekadar tangki bensin kosong. Strategi baru Ukraina kini mempengaruhi kehidupan Rusia, tak hanya lewat ledakan, tapi juga akibat yang ditimbulkannya. Kelangkaan bahan bakar di Rusia kini bukan cuma gangguan, tapi sudah sangat terasa menyakitkan. Di berbagai kota dan daerah terpencil, pom bensin mulai kehabisan stok. Di Crimea dan Timur Jauh, pengemudi harus antre lama hanya untuk menemukan pompa bensin kosong atau ada pembatasan. Beberapa pom bensin tutup total, lainnya hanya melayani pemilik kupon atau kartu bahan bakar. Namun, ini bukan sekadar soal mobil. Para petani tidak bisa mengoperasikan traktor mereka untuk menanam atau memanen, sementara para sopir truk terpaksa membawa muatan setengah penuh. Saat truk-truk berhenti, semuanya juga terhenti. Makanan, persediaan, bahan bangunan, seluruh sistem mulai macet. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dengan kelangkaan bahan bakar yang merajalela, ada kenaikan harga yang cukup terasa. Solar dan bensin naik pesat, beberapa wilayah melonjak hingga 50% sejak awal tahun. Itu bukan sekadar angka. Ini adalah pukulan langsung bagi siapa saja yang bergantung pada bahan bakar untuk bekerja, terutama di daerah pedesaan yang tidak memiliki cadangan. Dalam ekonomi, ketika biaya bahan bakar naik, semua hal lainnya ikut naik. Artinya,
Hampir semua kebutuhan seperti bahan makanan, alat, dan transportasi mengalami kenaikan harga. Inflasi kini bukan ancaman jauh lagi, melainkan sudah nyata dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya masyarakat sipil, militer Rusia pun merasakan tekanan itu. Tank, truk, jet, segalanya butuh bahan bakar. Saat kilang minyak berhenti, rantai pasokan terganggu. Agustus, kekurangan bahan bakar menunda pasukan Rusia di Donbas. Beberapa pangkalan udara menghemat bahan bakar jet sehingga penerbangan berkurang. Latihan militer dibatalkan, logistik pun melambat. Rusia sampai harus impor bahan bakar dari Belarus dan Kazakhstan. Hal yang aneh untuk negara dengan reputasi mandiri energi. Impor-impor itu harganya tidak murah dan tidak menyelesaikan masalah utamanya. Serangan drone ke kilang minyak menyulitkan menjaga mesin perang tetap berjalan. Menghadapi kemunduran besar, Rusia tidak diam dan justru membalas serangan. Buktinya, Agustus lalu mereka meluncurkan lebih dari 500 drone dan 45 rudal dalam satu malam, menyerang jaringan listrik Ukraina. Puluhan ribu orang kehilangan listrik. Beberapa daerah mengalami pemadaman selama berhari-hari. Serangan ini bertujuan mengirim pesan. Jika Ukraina menyerang kilang minyak, Rusia akan membalas ke infrastruktur. Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk melindungi lokasi energinya. Sistem pertahanan udara, baterai, S-400 patroli, dan pengawasan ditingkatkan di sekitar kilang minyak. Namun sistem ini mahal dan penerapannya di ratusan fasilitas jadi mimpi buruk logistik. Ketika Anda mempertimbangkan kenyataan bahwa drone Ukraina sangat lincah, maka Anda akan menyadari mengapa bahkan dengan semua pertahanan tambahan ini, Rusia masih kesulitan untuk mengimbanginya. Rusia mengubah strategi ekspor dengan mengirim lebih banyak minyak mentah karena produksi olahan makin sulit akibat Ukraina. Beberapa pasokan dialihkan lewat pelabuhan kecil untuk menghindari kemacetan di terminal rusak seperti Ust-Luga. Tapi ini hanyalah solusi sementara. Ukraina terus menemukan celah dan setiap serangan yang berhasil menambah tekanan. Strategi Ukraina sukses karena menargetkan sistem yang sangat bergantung pada Rusia. Ini bukan sekadar ledakan, tapi memaksa Rusia mengeluarkan lebih banyak, mendapat lebih sedikit, dan tertinggal. Saat ini, itulah yang terjadi. Retakan mulai terlihat dan makin sulit disembunyikan. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dengan semua kekacauan ini, Putin dan antek-anteknya sedang melakukan pengendalian kerusakan besar-besaran. Mereka menganggap remeh kekurangan, menyebutnya masalah musiman, atau menyalahkan sanksi barat. Media pemerintah menayangkan gambar pekerja tersenyum, memperbaiki kilang dan tentara maju. Namun, orang-orang tidak buta. Mereka melihat antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum pompa kosong dan harga naik. Postingan media sosial dari Rostov memperlihatkan pengemudi menunggu berjam-jam demi bahan bakar. Laporan berita lokal juga penuh keluhan keterlambatan pengiriman, sehingga narasi pemerintah kehilangan daya tarik. Orang-orang membicarakannya dan kabar cepat menyebar, terutama di daerah pedesaan, di mana bahan bakar lebih sulit didapatkan. Kesenjangan antara ucapan pejabat dan pengalaman masyarakat berbahaya karena menumbuhkan ketidakpercayaan. Dan ketika masyarakat berhenti mempercayai pesan tersebut, sistem mulai runtuh. Ini bukan hanya krisis bahan bakar, tapi keruntuhan lambat dan menyakitkan yang memengaruhi seluruh ekonomi, militer, dan masyarakat Rusia. Strategi Ukraina berhasil, bukan karena mencolok, melainkan karena kegigihan. Setiap kilang yang diserang, pengiriman tertunda, dan rubel hilang berdampak besar. Semakin lama berlangsung, Rusia makin sulit bertahan. Strategi Ukraina mengubah perang melebihi sekadar pertempuran. Ini bukan lagi sekadar mendorong mundur pasukan atau mempertahankan garis pertahanan. Ini tentang memotong jalur kehidupan yang membuat mesin perang Rusia tetap berjalan. Garis depan tetap menjadi kebuntuan yang melelahkan. Namun Ukraina menemukan keunggulan dengan menyerang sesuatu yang lebih rentan, yaitu ekonomi Rusia. Dengan menyerang kilang minyak dan infrastruktur energi, Ukraina memaksa Moskow ke dalam perjuangan lambat yang tak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Serangan ini menguras sumber daya, membebani rantai pasokan, dan membuat Rusia harus membayar lebih mahal untuk perang. Ini bukan soal mengalahkan Rusia secara langsung, tapi bertahan lebih lama lewat tekanan ekonomi berkelanjutan. Ini tak hanya mengubah perang, tapi juga lanskap sekitarnya dengan efek berantai meluas jauh melampaui Ukraina dan Rusia.
Bagi negara-negara barat, serangan-serangan ini bertindak sebagai pengganda kekuatan. Sanksi-sanksi sudah memangkas kemampuan Moskow untuk menghasilkan uang, dan serangan-serangan Ukraina memperbesar efek itu dengan mencekik sumber pendapatan mereka langsung dari asalnya. Hasilnya adalah isolasi yang lebih dalam terhadap ekonomi Rusia. Pasar energi juga ikut bereaksi. Setelah serangan besar di kilang Agustus lalu, harga minyak dunia naik hampir 5% dan memicu gejolak pasar internasional. Namun, sementara dunia menyesuaikan diri, Rusia menanggung beban yang lebih berat. Para pembeli semakin waspada, biaya terus meningkat, dan negara itu kehilangan kemampuannya untuk menunjukkan stabilitas. Sekarang, berbicara tentang keretakan dan kerusakan, semua penghancuran yang ditargetkan ini memengaruhi ekonomi Rusia dengan cara-cara yang sulit untuk diperbaiki. Saat produksi kilang turun, pendapatan pemerintah juga berkurang. Itu bukan kerugian kecil. Pada Juli, pajak minyak dan gas turun 27% dari tahun lalu menjadi sekitar 787 miliar rubel, 98 miliar dolar Amerika Serikat. Kekurangan seperti itu sangat penting saat membiayai perang, menjaga pensiun, dan mencegah kemarahan publik meningkat. Sementara itu, perang menghabiskan uang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengeluaran pertahanan 2025 diperkirakan lebih dari 8% produk domestik bruto beban berat saat sumber pendapatan utama menipis. Masih ada banyak margin tersisa. Sanksi memutus Rusia dari pasar utama seperti Eropa, menurunkan impor gas dari 43% di 2021 menjadi 10% di 2023. Dengan kerusakan infrastruktur, situasinya makin parah. Rusia harus menjual lebih banyak minyak mentah daripada produk olahan dengan diskon besar, kadang hingga 20% di bawah harga pasar. Itu merugikan pendapatan mereka. Selain sanksi yang makin ketat dan blokir jalur perdagangan resmi, pasar gelap bahan bakar kini muncul dan tumbuh pesat. Ini bukan sekadar transaksi gelap, tapi sistem yang berkembang dan kini menopang sebagian ekonomi. Kapal tanker berlayar tanpa pelacak, dokumen dipalsukan, dan uang mengalir lewat saluran rahasia. Rusia masih menjual minyak ke India, Tiongkok, dan Turki, namun kini sebagian besar lewat jalur tidak resmi. Pembeli mendapat diskon besar, Rusia mendapat uang tunai tanpa pemeriksaan biasa. Ini adalah jalan pintas, tetapi juga merupakan tanda peringatan. Perdagangan ini mungkin membantu Rusia menghindari sanksi sementara, tetapi tetap merugikan negara dengan cara yang sulit diperbaiki. Ini membuat pemerintah terpinggirkan. Saat minyak dijual di luar pembukuan, pajak tidak dibayar. Artinya, dana untuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan pensiun berkurang. Pemerintah daerah yang sudah kesulitan jadi makin terdampak. Di Siberia dan Tardistan, pejabat menunda pembayaran dan memotong layanan. Beberapa sekolah tak mampu bayar pemanas, klinik kehabisan persediaan. Protes mulai muncul meski pesertanya masih sedikit. Frustrasi itu nyata dan semakin meningkat. Pasar gelap juga mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Bahan bakar yang dulu murah kini dijual diam-diam dengan harga 2 hingga 3 kali lipat. Itu berdampak pada penduduk setempat yang harus menanggung akibatnya. Bukan hanya soal uang, tapi juga kepercayaan. Ketika orang-orang berhenti mengandalkan sistem resmi dan beralih ke sistem rahasia, itu berarti mereka sudah kehilangan kepercayaan pada aturan. Setelah kepercayaan hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Ada pula risiko jangka panjang yang tak langsung terlihat. Perusahaan legal yang kalah bersaing dengan pedagang pasar gelap akan berhenti berinvestasi, tidak memperbarui peralatan, dan tidak merekrut pekerja baru. Hal itu memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membuatnya lebih lemah. Dulu, sektor energi Rusia adalah salah satu yang terkuat. Sekarang, dengan begitu banyak perdagangan yang terjadi secara sembunyi-sembunyi, sektor itu menjadi tidak stabil. Negara itu meraup sekitar 242 miliar euro dari ekspor bahan bakar fosil tahun lalu. Namun angkanya mulai turun. Sanksi-sanksi mulai memangkas keuntungan, dan pasar gelap tidak bisa menutupi kekurangannya selamanya. Dampak globalnya juga penting. Pemotongan ekspor minyak Rusia Agustus mengganggu sekitar 2% pasokan minyak mentah dunia. Ini menyebabkan masalah di Mediterania, jalur pelayaran terhambat dan harga naik. Masalah utamanya adalah
Krisis ini mengubah pandangan negara terhadap energi. Banyak pemerintah kini berinvestasi pada energi terbarukan, alternatif gas, dan infrastruktur lebih baik. Mereka tak mau bergantung pada sistem yang mudah diguncang. Perubahan ini mungkin tak segera merugikan Rusia, tapi lama-lama bisa mengurangi pembeli dan permintaan. Jadi meskipun pasar gelap mungkin tampak seperti cara cerdik untuk menjaga aliran uang, sebenarnya itu justru menarik negara ke arah yang berbahaya. Itu melemahkan layanan publik, meningkatkan biaya, dan merusak kepercayaan. Itu juga membuat pemulihan di masa depan menjadi lebih sulit karena sistem-sistem yang mendukung pertumbuhan sedang disingkirkan. Krisis energi Rusia bukan hanya soal minyak, ini tentang bagaimana sebuah negara mempertahankan dirinya sendiri ketika aturan-aturan biasa tidak lagi berlaku. Saat ini, aturan-aturan diuji lebih dari sebelumnya. Dan hubungan Rusia dengan dunia juga tertekan oleh dampak global. Karena masalah infrastruktur energi, beberapa mitra dagang, termasuk Tiongkok dan India, diam-diam mencari alternatif lain. Pelanggan mulai diversifikasi. Jika pengiriman terus terganggu, mereka tak akan lama menunggu. Mereka mungkin pindah ke Arab Saudi atau produsen lain. Impor minyak Rusia oleh Tiongkok turun 5% pada Juli karena diversifikasi pasokan. India tetap setia, namun mereka juga mengkhawatirkan serangan ke terminal seperti Usterluga. Reputasi Rusia sebagai pemasok energi andal menurun. Ini jadi masalah besar karena ekonominya sangat bergantung pada ekspor. Kehilangan kepercayaan mitra bisa membuat kontrak jangka panjang hilang dan pendapatan turun. Ini bukan hanya soal uang. Pengaruh Rusia menurun saat energi tak lagi jadi alat tawar dan nilai rubel pun tertekan. Mata uang Rusia yang bergantung pada penjualan energi terus melemah perlahan. Pada bulan Agustus, nilainya turun menjadi 100 rubel per dolar, turun 15% sejak Januari. Penurunan itu membuat impor menjadi lebih mahal, mendorong inflasi naik dan mengikis nilai tabungan warga Rusia biasa. Ekonom memperingatkan inflasi bisa melebihi 12% awal 2026 jika tren berlanjut. Bagi rumah tangga yang sudah kesulitan, bahkan perjalanan ke toko bahan makanan atau apotek menjadi pengingat betapa rapuhnya ekonomi saat ini. Semakin lama Ukraina melanjutkan kampanye ini, prospek bagi Moskwa makin berbahaya. Analis memperkirakan, jika serangan terus berlanjut, sepertiga kapasitas penyulingan Rusia bisa hilang permanen pada pertengahan 2026. Itu setara sekitar 2 juta barel per hari. Mengganti atau memperbaiki kapasitas ini akan menelan biaya puluhan miliar dolar. Uang yang tidak dimiliki Rusia ketika mereka sudah menguras cadangan, kerugian pun cepat bertambah. Hanya pada bulan Juli saja, pemerintah diyakini telah kehilangan pendapatan pajak sebesar 12 miliar dolar dari kilang yang rusak. Jika pola ini berlanjut, kekurangan bisa melebihi 15 miliar dolar di akhir tahun. Itu bukan sekadar lebih sedikit tank dan senjata, tapi juga kurang dana untuk gaji, layanan kesehatan, dan subsidi daerah. Retakan-retakan itu tidak hanya akan terlihat di ekonomi, tapi juga akan terlihat di politik, ketika para elit dan warga biasa mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk memberikan stabilitas. Tentu saja, Rusia masih punya beberapa penyangga. Cadangan devisa lebih dari dolar 600 miliar pada 2025 memberi pemerintah ruang bernapas. Ekspor minyak mentah tetap berlangsung, dengan Tiongkok dan India masih membeli meski harganya diskon. Pada Juli, Rusia mengekspor sekitar 75 juta barel per hari meski pendapatan penyulingan turun. Moskow cepat beradaptasi, mengalihkan pengiriman, mengandalkan Belarus untuk pasokan darurat, dan mencari cara agar sebagian sistem tetap berjalan. Langkah ini hanya menunda, bukan menyelesaikan masalah utama. Cadangan tetap akan habis. Keuntungan produk olahan lebih besar dari penjualan minyak mentah. Setiap solusi sementara mengorbankan hal lain, seperti modernisasi militer atau investasi proyek energi jangka panjang. Ukraina juga punya tantangannya sendiri. Kampanye drone itu mahal, membutuhkan ribuan unit dan pasokan komponen yang stabil. Setiap drone harganya hanya beberapa ribu dolar. Namun ketika Ukraina meluncurkan kawanan yang terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan drone, biayanya dengan cepat menumpuk. Sekutu Barat terus mendanai dan memasok Ukraina, tetapi sumber daya tidaklah tak terbatas. Sementara itu, Rusia sedang meningkatkan pertahanannya.
Agustus 2025, Moskwa klaim menembak jatuh 200 lebih drone Ukraina dalam seminggu meski banyak yang lolos pertahanan. Ukraina merespons kreatif dengan umpan, serangan malam, dan jalur penerbangan tak terduga. Namun, perjuangan beradaptasi tetap berlanjut. Di atas itu semua, serangan balasan Rusia terhadap jaringan listrik Ukraina menambah tekanan, mengancam untuk melemahkan moral Ukraina dan semakin membebani sumber dayanya. Meski menghadapi tantangan, perang ekonomi Ukraina jelas menjadi pengubah permainan. Ini menunjukkan perang tak hanya soal pergerakan pasukan atau serangan artileri, tapi juga siapa yang mampu bertahan secara ekonomi. Dengan menyerang tulang punggung energi Rusia, Ukraina telah membuka front baru yang bisa mengubah keseimbangan. Setiap kilang yang tidak berfungsi, setiap kekurangan di dalam negeri, dan setiap rubel yang hilang membuat Rusia semakin sulit untuk mempertahankan perang. Di panggung global, strategi ini memperkuat dampak sanksi Barat, membuat isolasi Rusia semakin parah. Harga minyak mungkin naik, tetapi kerugian sebenarnya ditanggung oleh Moskwa, bukan Kiev. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Ukraina mengubah perang ini jadi pertarungan ekonomi, menyerang inti keuangan Rusia lewat serangan drone. Ini adalah strategi yang membuktikan bahwa Anda tidak perlu memenangkan setiap pertempuran untuk melemahkan musuh Anda. Anda hanya perlu memutus pasokan bahan bakar mereka secara harfiah dan kiasan. Jika Ukraina terus menekan, mesin perang Rusia bisa mulai tersendat di medan perang maupun di bank. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi jika ekonomi terus runtuh? Bisakah kepemimpinan Rusia bertahan saat dana menipis dan rakyat menuntut perubahan? Seluruh dilema ini telah menjadi salah satu taktik paling kreatif yang digunakan oleh Ukraina. Ini telah mengubah senjata terbesar Rusia, yaitu energinya, menjadi kelemahan terbesarnya. Perubahan itu mungkin jadi pukulan yang mengubah jalannya perang.